5 nasihat Syekh Ali Jaber yang tak mungkin dilupakan. Ada beberapa nasihat Syekh Ali Jaber yang sangat sayang jika terlupakan dan tak dituliskan lantaran muatan hikmahnya sangat dalam. Ini sebagai pengingat bagi kita semua, juga sebagai persembahan kecil atas dedikasi beliau sebagai seorang yang alim, tawadu, dan senantiasa menebarkan kebaikan. Nasihat Syekh Ali Jaber yang pertama adalah sedekah setiap hari. Nasihat pertama yang beliau sampaikan di sebuah tayangan televisi salah satunya adalah tentang anjuran sedekah setiap hari sebelum matahari terbit sebagai penolak bala dan mengobati apapun. Punya sakit penahun, rajinlah sedekah setiap hari. Punya problem apapun, istiqomahkan menyisihkan harta setiap hari tanpa kecuali. Sedekah bisa langsung diberikan kepada penerima, misalnya transfer ke rekening, bisa pula dimasukkan ke dalam kotak amal di masjid, atau bisa pula kita simpan dulu di rumah sampai jumlah tertentu untuk diberikan kepada siapa saja yang layak. Yang penting niatkan uang itu sebagai sedekah sebelum matahari menyembul di ufuk timur. Dan nasihat Syekh Ali Jaber yang kedua adalah membuka dan menutup hari dengan Quran. Sobat mulia Islam Post, jadikan Al-Quran sebagai bacaan andalan, tempat pelarian saat kita mengalami masalah dan keterpurukan hidup. Awalilah hari dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu akhiri hari dengan bacaan dari mushaf Al-Quran. Dan jika Anda istiqomah, bersiaplah menerima keajaiban berupa ketenangan hati dan ketentraman jiwa berkah bacaan kalam-kalam ilahi tersebut. Nasihat Syekh Ali Jaber yang ketiga adalah hati-hati berprasangka. Yang tak mungkin dilupakan dari Syekh Ali Jaber soal tanggapannya ketika ada seorang artis disebut pelacur. Beliau dengan tenang mengingatkan untuk tidak gampang melemparkan dugaan atau penilaian atas status seseorang. Kita tidak tahu bagaimana hubungan orang lain dengan Allah. Boleh jadi ia memiliki amalan yang menyebabkan ia mulia di sisi Allah dan menyebabkan dirinya diampuni dosa-dosanya. Berhati-hatilah dalam menanggapi isu atau mengomentari orang, karena hal itu adalah hal yang krusial pada masa kini. Betapa portal-portal berita begitu semangat mengabarkan borok dan aib seorang artis yang terlibat video asusila. Cukuplah itu menjadi kesalahan dia dan kita lebih baik sibuk mengoreksi diri sendiri ketimbang asik memperbincangkannya sebagai dosa yang tak kunjung berkesudahan. Nikmatilah cahaya hidayah yang masih ada dalam diri kita. Dan nasihat Syekh Ali Jaber yang keempat adalah istiqomah. Walau sedikit tapi kontinu. Itulah pesan dari hadis Nabi yang disitir oleh Syekh Ali Jaber. Pelajaran istiqomah atau konsistensi memang terbilang lumrah, biasa, bahkan terkesan sepele lantaran begitu sering kita dengarkan. Namun praktiknya begitu sulit. Tricky, sangat menguji ketahanan kita baik fisik maupun mental. Lebih baik mendawamkan suatu amalan walaupun sedikit ketimbang amalan yang banyak atau besar tetapi jarang. Dan nasihat Syekh Ali Jaber yang kelima adalah memaafkan. Masih segar dalam memori kolektif bangsa Indonesia ketika Syekh Ali Jaber mendapat serangan berupa tusukan dari orang asing yang mengenai tangan beliau. Jemaah yang hadir spontan marah dan meletakkan pukulan pada penyerang tersebut. Di luar dugaan, Syekh Ali Jaber justru meminta maaf kepada penusuk itu. Beliau meminta maaf lantaran tak sanggup menghentikan orang-orang yang main hakim sendiri. Beliau masih tertegun dan menahan rasa sakit akibat serangan. Aku sudah memaafkanmu saat itu juga, jar Syekh Ali Jaber ketika itu. Sungguh anak yang terpuji, teladan yang mewakili generasi masa kini.